Shalom, selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu dan seluruhnya jemaat yang kami kasihi. Ibadah akan kita mulai, mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian PKJ nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa.
Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan hari ini diambil dari Imamat pasal 19 ayat 37. Demikian dikatakan, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan peraturanku, serta melakukan semuanya itu, akulah Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Firman Tuhan untuk hari ini yaitu epistel yang diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Marilah kita baca secara responsurial. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat.
Warta pelayanan Minggu tanggal 12 Februari 2023. Poin yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan. Dengan topik minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Poin yang kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, yang melayani di ibadah pukul 8 WIB adalah Amang Pendeta Marudut Nababan atau Pendeta HKBP Distrik 21 Banten. Seluruh parhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Yang kedua, sakramen baptisan kudus anak. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, di gereja kita ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus di ibadah pukul 11 WIB untuk 7 anak, yaitu 1. Elnatan Owen Simanung Khalid, 2. Gaddiel Filbert Ipander Sitorus, 3. Givana Emiko Aritonang, 4. Diarson Palito Sihotang, 5. Jonathan Pandapotan Immanuel Haryanja, 6. Gepariel Halomoan Parfusip, dan yang ketujuh Clayton JC Parfusip. Poin yang ketiga, ibadah minggu khusus remaja. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, pukul 16 WIB, akan dilaksanakan ibadah minggu khusus remaja bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua remaja di HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang keempat, pengambilan buku aktivitas sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Februari 2023, akan dibagikan buku aktivitas sekolah minggu. Untuk itu, diminta kepada sekolah minggu mengambil buku tersebut. Kelima, mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 613 strip Pendeta strip SK strip 12 strip 2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang mutasi pendeta Mangandar P. Sinaga menjadi pendeta resort HKBP Ciputat Distrik 21 Banten. Maka 1. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan pengukuhan di HKBP Ciputat, Resort Ciputat yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 21 Banten dan didampingi oleh Punguan Ina Jumat dan Punguan Amahuria. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 21 Banten, dan di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih menggunakan amplop untuk Amang Pendeta Mangandar P. Sinaga. Poin yang keenam, penyatuan ibadah minggu. Sehubungan dengan adanya acara pemberangkatan Amang Pendeta Mangandar P. Sinaga, maka di ibadah Minggu tanggal 19 Februari 2023 akan diadakan 4 kali ibadah, yaitu pukul 6 WIB ibadah subuh berbahasa Batak, pukul 8 WIB dan pukul 11 WIB digabung menjadi masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak, pukul 16 WIB bahasa Indonesia, dan pukul 18.30 WIB bahasa Indonesia. Poin yang ketujuh,
serah terima panitia tahun kesehatian 2022. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 telah dilaksanakan serah terima panitia tahun kesehatian tahun 2022 di Sermon Parhalado. Seluruh Parhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Poin yang ke-8, undangan rapat MPS. Pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 akan dilaksanakan rapat MPS tentang sentralisasi keuangan dan evaluasi tahun kesehatian 2022. Yang mengikuti rapat tersebut adalah Amang Sintua Dorlan Siahan, anggota MPS. Poin yang ke-9, Konven Pelayanan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan Konven Pelayan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Serang. Poin yang ke-10, Senam dan PA Seksi Lansia. Senam dan PA Seksi Lansia berubah jadwal dari hari Kamis menjadi setiap hari Rabu mulai tanggal 15 Februari 2023 pukul 8 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. Poin yang ke-11, jadwal pertanyaan UIK. Pertanyaan UIK untuk minggu ini dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, masuk pukul 19.30 WIB. Jadwal terlampir. Poin yang ke-12, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan yang pertama, seorang putri bagi keluarga Bapak Amang Sintua Jasmine Ayei Sibarani dan Ibu Saurtua Boru Butar-Butar pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 dari week 2 dengan energi 100068. Yang kedua, seorang putra bagi Bapak keluarga Dedi Gunawan Barimbing dan Ibu Rida Marintan Boru Siagian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dari week 28 dengan energi 221519. Yang ketiga, seorang putra bagi keluarga Bapak Sopran Sibarani dan Ibu Rimayanti Valentina Boru Sidabutar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari week 20 dengan energi 171203. Yang keempat, seorang putra bagi keluarga Bapak Rudianto Tambunan dan Ibu Elvina Marlia Borusiahaan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dari week 30. Energinya 131038. Anak beserta orang tuanya tersebut dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati mereka. Poin yang ke-13, warta pemberkatan nikah. Yang pertama, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Mikael Sinaga, putra dari Bapak Marolop Sinaga dan Ibu Rosmiati Boru Naibaho, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari week 11 dengan Emi Yunika Boru Simaremare, putri dari Bapak Rukdin Simaremare, Ibu Uli Rohani Boru Napitupulu, Jemaat HKBP Petojo, Resort Petojo, Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 10 WIB.
Yang kedua, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Surya Boy Mikail Sihaloho, putra dari Bapak Hotman Sihaloho dan Ibu Lilis Borusianipar, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari UIK 18 dengan Claudia Tari Rumondang Boru Marpaung, putri dari Bapak Tahan Marpaung dan Ibu Rita Boru Siagian, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari UIK 16. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota masuk pukul 8 WIB. Poin yang ke-14, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 5 Februari 2023, telah pindah Huria. Bapak keluarga Malvin Siregar dan Ibu Jessica Boru Sinaga beserta 1 orang anak dari UIK 19 ke HKBP Citra Raya, Resort Citra Raya, Distrik 21 Banten. Poin yang ke-15, jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Saudara David Eldiko Raja Guguk dari UIK 22, tutup usia 30 tahun pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Anak dari Nyonya Raja Guguk, Vita Herdawati Borusinaga. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di UIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari nomor 245 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus
Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Dan kami percaya setiap kami datang dalam keadaan yang kosong, Tuhan akan memenuhinya dengan firman dan kasih-Mu. Inilah keberadaan kami Tuhan, yang telah mempersiapkan hati kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan. Kami berdoa karena kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Seksagesima pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Seksagesima pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik kita yang ada di dalam rumah Tuhan hari ini, atau dimanapun yang boleh mengikuti ibadah ini secara live streaming, andaikan saya sekarang ini membawa satu teko berisi kopi, saya yakin isi dalam teko itu semua akan sama rasanya. Pasti tidak akan berbeda. Lalu kalau saya membawa beberapa macam cangkir untuk tempat meminum kopi, macam-macam toh. Sekarang ini ada yang cangkir kertas, plastik, melamin, bahkan juga yang kristal, ada keramik, dan juga berbagai macam gelas lainnya. Kalau saya menuangkan kopi ke dalam beberapa macam cangkir atau gelas tadi, yang berbeda adalah tampilan tempat atau wadahnya, kalau isinya adalah sama. Nah itu. Namun banyak orang berbicara tentang etika, berbicara tentang kepantasan, maka orang juga sering, saya pakai gelas yang itu aja. Masa saya menghidangkan kepada ini gelas plastik, kan rasanya sangat kurang bagus menurut kita. Atau orang mungkin kalau dihidangkan seperti itu, pasti akan memilih mana yang paling bagus dan mana yang paling indah. Walaupun rasanya berasal dari teko yang sama dan isi yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kehidupan kita ini bisa diibaratkan seperti itu. Kopi yang ada di dalam teko tadi adalah kehidupan
atau mungkin isi dari hati kita. Dan cangkir-cangkir yang kita hidangkan tadi atau yang kita isikan dengan kopi ini bisa kita identikan dengan keberadaan atau kesiapaan kita. Mungkin dari profesi kita, mungkin dari gaya kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin juga menunjukkan kesiapaan kita dengan segala hari-hari yang kita lalui. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apakah isi hati kita yang terdalam ini itu bisa dipengaruhi oleh keadaan, profesi, jabatan, pekerjaan kita sehari-hari di dalam kita menapaki kehidupan ini? Saya yakin kalau isi hati kita yang terdalam, apapun yang ada di hati kita ini, itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh yang namanya apapun yang sedang kita lakukan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejatinya, kalau kita berkata dari sudut pandang keimanan kita, tentu kita akan mengatakan kebahagiaan hanya menjadi milik mereka yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi pada realitanya banyak kita yang membuat ukuran kebahagiaan itu berbeda-beda. Nah ini, sama seperti kalau kita umpamakan bahwa kebahagiaan itu adalah seperti kopi yang di dalam teko tadi, maka apapun tempat menghidangkannya itu tidak akan terpengaruh. Mau dia jabatannya setinggi langit, mau dia kekayaannya begitu banyak, mau dia dengan keluarganya atau keturunannya yang begitu melimpah, mau nama yang sangat harum, akan tetapi kalau kebahagiaan bukanlah hanya bisa terukur daripada apa-apa yang ada di luar diri kita. Secara contoh, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kita tanya atau saya sering berbicara dengan para ibu yang sudah tua, apa ukuran kebahagiaan? Dia katakan, kalau semua ini anak-anak saya sudah menikah. Banyak yang seperti itu. Itu sebabnya sering orang tua mengeluhkan, ini anak saya sudah umurnya segini, belum menikah. Lalu kepada mereka juga atau orang-orang sering kita tanya, apa kebahagiaanmu? Aduh Inang, kalau saya misalnya cepatlah dapat jodoh, cepatlah saya menikah. Ada orang kebahagiaannya apa? Kalau saya sudah dapat pekerjaan. Ada orang kebahagiaannya apa? Kalau saya bisa seperti ini. Ada orang kebahagiaannya apa? Kalau saya sudah bisa menjadi terkenal, bisa menjadi dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali ukuran-ukuran kebahagiaan yang kita pakai itu adalah sementara, bukan permanen. Apakah sudah menjadi jaminan kalau dia sudah menikah, dia akan selalu bahagia? Apakah dia merasa kalau dia sudah mendapat pekerjaan, apakah dia sudah bahagia? Apakah dia sesudah memiliki nama yang harum, apakah dia sudah bahagia? Atau apakah dia setelah ini dan itu yang dipikirkannya tadi, apakah dia sudah bahagia? Mungkin, tapi sementara. Hal-hal kalau kita membuat ukuran kebahagiaan dari luar diri kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu adalah ukuran yang sementara. Ukuran yang tidak akan bisa
Jadi bisa kita bayangkan, kalau saya bahagia, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini. Lalu setelah kalau yang tadi itu sudah hilang semuanya, maka kebahagiaan itu tidak akan ada lagi. Karena itu kalau firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa sebenarnya apa yang ada dari dalam itu yang menjadi ukuran kebahagiaan kita. Maka hati yang dipenuhi oleh kebahagiaan, kalau firman Tuhan hari ini mengatakan, adalah mereka yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, yang menuruti titah-titahnya, memegang perintah dan ketetapannya, bersyukur dengan hati yang jujur. Ini dikatakan oleh pemazmur. Dengan intinya bahwa mereka yang berbahagia adalah yang hidupnya bergantung kepada Tuhan dan benar-benar melekat dan melakukan kehendaknya. Kalau dikatakan pada saat ini, kalau hidup kita tergantung kepada Tuhan, maka mau angin apapun yang datang, keadaan apapun di kehidupan kita, orang-orang akan tetap berkata hidupnya bergantung kepada Tuhan. Bukan keadaan sekitar, bukan keadaan ekonomi yang porak-poranda, bukan kerinduan yang tidak pernah bisa terpuaskan, dan lain sebagainya, sesuai ukuran-ukuran yang kita katakan tadi. Akan tetapi kalau dikatakan hati kita adalah sumbernya, hati yang melekat kepada Tuhan, yang mau melakukan titahnya, ketetapannya, perintahnya, hukumnya, ketetapannya, ini menggambarkan semuanya adalah patuh kepada aturan Tuhan dan tunduk di bawah kendalinya. Maka dengan jelas pemazmur mengatakan, kalau hidup dia mengenal Taurat Tuhan, maka dia akan menghindarkan hidupnya dari keadaan yang bercela. Kalau dia memegang perintah-perintah Tuhan, maka dia akan mencari Dia dengan segenap hatinya. Kalau dia hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, maka akan menghindarkan kejahatan-kejahatan. Dan seturut dengan itu semua, maka dikatakan, berbahagialah mereka yang hidupnya bergantung kepada Tuhan dan melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita juga berbicara tentang kebahagiaan dan ukurannya tadi, kita tidak bisa memungkiri banyak hal yang bisa mengambil kebahagiaan itu. Banyak. Bahkan kalau hidup kita walaupun berlimpah harta, tapi kalau kita merasa tidak tenang, ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup kita ini, kendati pun kita memiliki banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini, apakah kita bisa berbahagia? Tidak bisa. Kalau misalnya banyak orang juga menemukan apa yang diidamkannya, tapi bukan dari jalannya, apakah itu bisa kita sebut juga sebagai ukuran berbahagia? Oleh karena itu, saat kita memegang perintahnya, maka setiap mereka yang memegang perintahnya akan tahu kemana jalannya melangkah, kemana kehidupannya akan diarahkan, kemana hatinya akan dituntun, dan kemana hidupnya akan berlabuh. Sehingga apapun, walaupun mungkin ekonomi kurang, walaupun mungkin dia belum menemukan apa yang diinginkannya dan dirindukannya, tetapi selama dia tetap mematuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan.
Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jangan kita pernah membuat ukuran kebahagiaan kita di luar daripada diri kita itu. Namun dikatakan, kita carilah di dalam hati kita. Kalau kita membuat di luar daripada diri kita seperti yang kita katakan tadi, maka yang kita dapat hanyalah kefanaan, sama seperti dunia ini. Sebanyak apapun yang mau kita raih di dunia ini, sebanyak apapun yang kita punya di dunia ini, semua adalah fana. Sebanyak apapun yang kita rindukan dan kita miliki, semua adalah sementara. Akan tetapi saat Tuhan yang menguasai hati kita, maka Dia juga akan bertindak dengan caranya membicarakan kepada kita dan menunjukkan yang terbaik di hidup kita. Mazmur ini diungkapkan oleh Raja Daud, dan Mazmur ini adalah Mazmur yang terpanjang dalam kitab Mazmur, pasal 119. Namun, walau dengan begitu panjangnya, dia benar-benar membeberkan, ternyata selama aku menuruti perintah Tuhan dan hidup memegang perintah-perintahnya dan ketetapannya, dia katakan, aku akan tetap diliputi oleh kebahagiaan. Dan kita juga tidak mau membuat kebahagiaan itu seperti kebahagiaan yang diinginkan oleh dunia ini. Apakah kebahagiaan yang diinginkan oleh duniawi ini? Ialah kebahagiaan yang diinginkan atau menjadi nilai dunia ini adalah saat tertawa dengan tidak ada beban, tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang dipergumulkan, dan tidak ada yang membebani. Namun orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan tidak hanya tertawa dari atau seperti menutupi sesuatu hal yang sangat ruwet di dalam hatinya. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang seperti itu, atau bahkan kita mungkin pernah melakukannya, pernah merasakannya. Kita bisa tertawa, tapi hati remuk redam. Kita bisa tersenyum di depan orang banyak, padahal hati kita begitu sengsara. Atau banyak hal yang benar-benar menyakitkan di dalam hidup kita. Namun mereka yang berbahagia dalam Tuhan adalah yang mampu untuk tegar melangkah dan tidak putus asa, kendati banyak hal yang menggerogoti kehidupannya. Namun mereka yang tetap memegang Taurat, peringatan, titah, perintah, dan juga jalan-jalan Tuhan adalah yang akan lega menghadapi kehidupan ini tanpa takut kemanapun melangkah. Karena apa? Ia berada di jalan yang benar. Ia berada di tempat yang benar. Ia tidak perlu orang-orang curiga kepadanya, tidak menakutkan atau juga tidak ada satu hal yang bisa menghambat kalau ada apa-apa di kehidupannya. Namun hati yang lega, hati yang merasa plong, walaupun banyak yang harus dihadapi. Tapi banyak pun yang harus dihadapi, selama kita ada bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan dan yang menghambat kita untuk berbahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jangan kita membuat semua masalah kita yang ada di sekitar kita karena hal-hal duniawi ini menjadi orang-orang yang bermurung dan bahkan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun membuat Dia memimpin di hati kita, menguasai hati kita, dan yang mengajari kita
untuk menghadapi kehidupan ini yang akan merubah secara keseluruhan. Cara pandang kita, cara menjalani kehidupan ini akan boleh dari hati yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Taurat Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan jalan-jalannya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam Minggu Seksagesima hari ini, mari kita tak memohon kepada Tuhan, agar Tuhan yang terus-menerus merajai hati kita, agar Tuhan yang terus-menerus memimpin hidup kita, sehingga hidup berbahagia di dalam Tuhan itu menjadi milik kita, dan yang membuat kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, bahkan menghadapi berbagai macam rintangan yang kita yakin Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu, marilah kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, dan Ia yang akan senantiasa menjaga dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa bukan perkara di luar yang dapat mempengaruhi kami. Namun Tuhan, kebahagiaan kami adalah bersumber dari diri kami, dari kedekatan, kebersamaan kami dengan firman-Mu, dan ketergantungan kami kepadamu. Ya Tuhan, jangan biarkan iblis mengambil kebahagiaan kami, dan kami juga mau untuk diporak-porandakan. Pegang kami Tuhan, tolong kami, supaya kami senantiasa berpegang kepada Engkau, karena firman-Mu pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada hari ini dan bahkan yang mengikuti ibadah ini. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah Tuhan, yang harus diopnam atau mungkin harus menjalani pemulihan. Tuntun ya Tuhan dan pegang mereka. Engkau berikan kesembuhan. Untuk jemaat-Mu yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Untuk jemaat-Mu yang mempersiapkan pesta sukacita mereka, baik perkawinan putra dan putri mereka, biarlah Tuhan yang berjalan di depan, yang menyertai, dan yang mempersiapkan yang terbaik bagi setiap keluarga Tuhan. Berkati juga kami semua Tuhan, untuk kerinduan kami, untuk juga ya Tuhan yang kami impikan, bahkan Tuhan yang sedang kami jalani atau yang sedang kami pergumulkan. Mari Bapa, jangan lepaskan tangan-Mu dari genggaman tangan kami, bahwa kami Tuhan tuntun sesuai dengan jalan-Mu dan kepada rencana-Mu yang indah. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya kami senantiasa tetap berharap dan tetap meyakini kami akan menjadi umat-Mu yang senantiasa dihidupi dengan kehidupan yang baru dan berbahagia di dalam lingkungan dan juga pertolongan serta dekapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan menjadikan kami kuat dan menjadikan kami termotivasi untuk melangkah di hari-hari selanjutnya. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1 dan seterusnya. Tetap bergemar sambil mengumpulkan persembahan yang kedua untuk kesehatan, kegiatan kesehatan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.